I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, mari kita simak. Getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda di sekitar titik kesetimbangan dengan lintasan tetap. Benda dikatakan melakukan satu kali getaran jika bergerak bolak-balik satu kali penuh. Getaran banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, getaran pada senar gitar yang dipetik akan menghasilkan suara yang merdu. Getaran pada bandul dapat digunakan sebagai penunjuk waktu. Getaran pada jaring laba-laba digunakan untuk mencari mangsa. Dan getaran pegas pada alat suspens mobil memberi kenyamanan. Gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat yang membawa energi selama perambatannya, sedangkan zat perantara tidak ikut merambat. Misalnya, kamu menyentuh air pada kolam air yang tenang. Sentuhan itu akan menimbulkan usikan pada air, dan usikan tersebut merambat pada permukaan air dalam bentuk gelombang. Jadi, secara umum, gelombang berasal dari sebuah usikan. Jenis-jenis gelombang. Berdasarkan medium perantaranya, gelombang dapat dibedakan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Sedangkan jenis gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang dapat dibedakan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk perambatannya. Contohnya, gelombang air, gelombang bunyi, gelombang pada tali, dan gelombang pada selingki. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk perambatannya. Contohnya adalah gelombang cahaya matahari, gelombang radio, dan gelombang televisi. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang pada tali, gelombang permukaan air, gelombang cahaya, dan gelombang seismik es, gempa. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang bunyi, gelombang pada selingki, gelombang pada pegas, dan gelombang ultrasonik. Bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar. Bunyi ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar. Syarat terjadi dan terdengarnya bunyi adalah ada benda yang bergetar, ada medium yang merambatkan bunyi, dan ada penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Frekuensi bunyi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Yang dapat mendengar bunyi infrasonik contohnya jangkrik dan anjing. Yang kedua, bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang frekuensinya 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang dapat mendengar bunyi audiosonik adalah manusia. Yang ketiga, bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Yang dapat mendengar bunyi ultrasonik contohnya lumba-lumba, kelelawar, dan anjing. Bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas.
Faktor-faktor yang memengaruhi kuat bunyi adalah amplitudo, jarak sumber bunyi dari pendengar, dan jenis medium. Bunyi yang frekuensinya tidak teratur disebut desah. Bunyi yang frekuensinya beraturan disebut nada. Tinggi rendahnya nada tergantung pada frekuensi. Semakin besar frekuensi, maka semakin tinggi nadanya. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah frekuensi, maka semakin rendah pula nadanya. Macam-macam pemantulan bunyi. Yang pertama, bunyi pantul yang menguatkan bunyi asli. Antara bunyi asli dan bunyi pantul akan terdengar hampir bersamaan, sehingga bunyi asli terdengar lebih keras. Yang kedua, gaung atau kerdam. Bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Agar dapat menghindari terjadinya gaung, pada dinding ruangan yang besar harus dilengkapi peredam suara. Yang ketiga, gema, yaitu bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari.